sebelum kita lanjutkan hadiah Fatihah untuk Gus Alamuddin dan juga Ibu Nyai Jamilah Baidowi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari ini ada peristiwa bagaimana kemudian orang-orang alim dipanggil oleh Allah. Satu persatu yang menjadi paku bumi ini dipanggil oleh Allah. Saya ini sahabat dekatnya Gus Alam. Beliau mengajarkan kita tentang perjuangan dan keikhlasan. Beliau orang baik. Baru usia 45 tahun beliau berpulang. Saya teringat dengan satu kalimat, satu hadis, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah munafik. Kan saya posting Gus, kesedihan saya itu saya posting kedekatan saya dengan Gus Alam. Alhamdulillah komentarnya itu bagus. Apa komentarnya? Saya pikir yang mati Gus Miftah duluan. Ya kalau saya sederhana saja, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang itu kepada yang lain sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau berdoa itu kalimatnya harus baik, karena akan kembali kepada kita. Maka saya itu nggak berani mendoakan Zaidan menikah, itu nggak berani, karena khawatir kembali ke saya. Kan kalau aku nikah lagi repot Bib, gitu loh. Makanya saya nggak berani. Yang berani mendoakan kamu menikah itu hanya Gus Jaroh. Makanya ya Jaroh ya rabi terus. Tapi pelajarannya kemudian adalah nggak usah benci dengan komentar apapun. Belajarlah dari hujan. Hujan itu tak pernah membenci langit meski ia selalu jatuh darinya. Banyu udan itu tibane saka langit, ditibake karo langit. Tapi banyu udan tidak pernah membenci langit. Jadi kita nggak usah marah dengan orang yang menjatuhkan kita. Dinikmati saja. Makanya pelajaran dari hujan itu apa, Bib? Hujan itu mengajarkan kita bahkan perpisahan pun terasa indah jika dijalani dengan rindu. Rungokno. Ki ngono kuwi carane. Mila rasa benci. Mila aku tadi mikir, saiki lak nyeluk ndorone ning Tundan ki rasa diceluk Habib-Habiban Zaidan. Alek. Kowe lak ora tak celuk Habib nesu ra wile? Ora. Alek ra. Alek. Alek Zaidan. Masa ya Alek Kemplu, Alek Pablo itu Alek Kemplu. Seneng banget musuhnya. Aku arep ngaji ngelanjutke pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Iki pas berkait dengan tema malam hari ini. Sambil didongakan nggih, niki minggu depan insyaallah Gus Jaroh mangkat kaji. Semoga di tanah suci tidak tertolak. Engko judul sinetrone bakul wedhus munggah kaji. Jadi sebenarnya malam hari ini walaupun hujan, Gus Jaroh itu tetap mangkat saja. Jadi orang kok mergo seneng karo majelis iki, mergo ngarep-ngarep sangu sangka abahe. Gitu. Ora dodol wedhus kok ya golek sangu ning Tundan. Insyaallah mengke kula sangoni Gus. Serintil wedhus. Kula lanjutke sing hadis Arba'in nomor 4 wingi. Malam akad paling wingi Bib, itu baru separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin.
Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring mudghah. Ilaihi maring ma sapa al malaku malaikat fayang fuhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalem ahadukum apa arruhu rupane roh. Dadi niki pengin nyeritake bayi itu 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk napa darah, 40 hari dalam bentuk daging, kemudian ditiup oleh malaikat ruhnya. Mila kejadian Nabi Adam pun sama. Nabi Adam itu kan sempat diinterogasi sama Allah gara-gara nyebut nama Muhammad. Loh, kowe iki nembe tak dadekke kok ngerti Muhammad dari mana wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab. Apa jawaban Nabi Adam? Allah itu tanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ngetes. Orang tanya itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi ngetes. Contoh nih, malaikat Munkar Nakir itu tanya man robbuka, bukan berarti dia tidak tahu, tapi ngetes. Jadi kadang-kadang begitu, Bib. Wong wedok barang iku kudu mau tes. Iki ketoke saiki seneng karo aku, tapi seneng tenan apa ora mau tes. Tapi yang perlu kamu tahu satu. Kenapa alasannya wanita itu banyak tergoda rayuan buaya? Karena mereka tahu bahwa lidah buaya itu bermanfaat. Lidah buaya itu bermanfaat. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, "Adam, kok kowe ngerti jeneng Muhammad dari mana?" Ketika engkau menciptakan jasadku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wa rafa'a ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan ki apa? Iki dadi malah kaya bahasane cangkeme jarah aku. Wa rafa'a ra'si ki ndangak ki bahasane apa ya? Memengokan. Kok memengokan gitu. Memencengkan. Apa ya? Kok memencengkan gitu. Jadi begitu fanafakhta fihi ruh, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, kata Adam, wa rafa'a ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Lah, dia itu melihat ada dua tulisan di pintu surga itu, bagian kanan itu kalimat Allah, bagian kiri kalimat Muhammad. Jadi Anda itu nggak usah kaget kalau masuk masjid ada khot. Bagian kanan itu Allah, bagian kiri itu Muhammad. Karena itu merupakan gambaran pintu surga. Makanya kenapa ada qasidah Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini gambaran surga. Makanya orang yang mengatakan masjid-masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, itu berarti ratau moron yang masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu kebak kaligrafi. Kowe ora iso mbayangke wong kurang mara kok, aja mbok bayangke. Kowe lak mbayangke Masjid Nabawi padha karo mbayangke malam pertama. Padha-padha urung tau ngrasake. Nah, Nabi Adam ditiup ruh. Kita juga sama, usia 40 hari kali 3 wa yursalu fihi al malaku fayangfuhu fihi ruh. Allah ngutus malaikat niup ruh. Ditiup. Lha mosok malaikat niup mung ya ora pantes to. Malaikat kan gede dhuwur itu. Kok mesti buanter. Mila biasane bayi ke bar ditiup karo malaikat lak njondil-njondil to. Mesti wetenge obah-obah. Kowe tak kandhani ya, Alek. Kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin? Angel. Janin itu asal katanya sama dengan jan. Jan itu artinya gelap. Hitam gelap. Kok malah jan-janin jedul iki lho iki. Engko jan-jane metungul, bukan. Jan itu artinya gelap. Apa yang dimaksud gelap? Masa depan bayi itu nggak ada yang tahu. Teknologi USG itu hanya bisa melihat kelengkapan anggota badan bayi. Iki lanang apa wedok, ono tangane utuh apa ora, kakinya genap apa enggak, itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Tetapi tidak bisa
melihat masa depan bayi ini besok menjadi apa. Maka namanya janin, artinya gelap. Iki besok suaranya api kayak Zaidan apa orang sing ngerti? Orang sing ngerti. Oh iki sok dadi dandim apa dadi kasat? Orang sing ngerti. Gak ada yang tahu. Maka namanya janin. Kalau teknologi USG kelihatan cuma kayak kemarin kan aku di Singapura, MCU medical check up. Aku pengen ngerti seberapa sehat saya, bukan seberapa sakit saya, seberapa sehat saya. Cek semuanya, jantung dicek, kalsium 0. Jadi jantung yang super normal. Bahkan dokternya bilang, your heart is strong heart. Hatimu sangat kuat. Seolah-olah Anda itu nggak pernah punya masalah. Aku bahatin, kue ngerti masalah kue wingi pingsan bro aku. Jadi jantung itu kalau difoto di Singapura itu kelihatan tat. Itu betul-betul kalau mau kotor ya kelihatan. Kok ada penyumbatan kelihatan, ada kalsium, ada penumpukan kelihatan. Punya saya bersih. Dan dia nanya, Doi smoking, kamu ngerokok enggak? No, saya enggak ngerokok. Oh pantas dia bilang. Tapi kok bisa sehat ini, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, 1, saya olahraga, saya puasa. Sehingga mereka itu akhirnya ngerti bahwa orang puasa itu tasihu itu benar gitu. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Buktinya setiap orang mau dioperasi itu disuruh puasa. Wih berarti puasa sehat. Saya dicek semuanya, sehat semuanya. Terus kemudian dicek lagi diabetes, gulane Gus Miftah itu seberapa? Hitungan di Singapura itu menggunakan satuan bukan ratusan. Lah Indonesia kan 170 200, di sana itu satuan. Jadi 7 itu pradiabetes, 7 ke atas itu diabetes. Berapa diabetesnya Gus Miftah? 5,1. Jadi kalau toh saya minum tiap hari minum manis, itu mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi saya jaga-jaga. Mergo aku mbiyen duwe kanca jenenge almarhum Ki Ento Susmono, dia menyampaikan ke saya, saenak-enake uripmu, kowe duwe duit oke kaya ngopo, tapi lak duwe penyakit gula, bojomu mubadir. Loh, itu kenapa? Jadi kalau kayak kita itu karena gulanya cuma 5,1 ibarat mik ya seperti ini. Tapi kalau sampai Zaidan punya gula begini gitu. Mik loh begini. Mbak kurang ajar. Zaidan, walaupun kamu begini aku tetap mau gila. Lah wong lemu-lemu kayak Fadil itu berpotensi gula. Wih hati-hati loh Dil. Kamu jangan minum manis-manis. Iya, kalau gemuk itu berpotensi gulanya itu tinggi. Aku ki ngandani mergo sayang karo awakmu. Terus lah semakin gede, kuwi semakin mengkeret tak kandhani, saya mengkeret. Muga-muga ra viral ya Allah. Ampun viral malih. Semumet aku lah fit temenah.